Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata pelajaran sosiologi kelas 10 kurikulum merdeka tentang fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kayla Reka Facira. Saya di sini untuk memperbaiki nilai mata pelajaran sosiologi saya selama di kelas 10 yang disusun pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024. Yang pertama, apa sih sosiologi itu? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, hubungan sosial, dan interaksi manusia. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau teman, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi juga memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, fungsi teoritis. Fungsi teoritis ini memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip kehidupan sosial dan juga mengembangkan teori-teori untuk memahami fenomena sosial. Contohnya, teori stratifikasi sosial membantu memahami hierarki masyarakat. Yang kedua, ada fungsi praktis. Fungsi praktis juga bisa memecahkan masalah sosial, seperti membantu mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi. Dan perencanaan sosial, seperti membantu perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, membantu pemerintah dalam kebijakan pendidikan atau urbanisasi. Lalu yang ketiga ada fungsi kritik. Fungsi kritik mengkaji norma dan nilai dalam masyarakat secara kritis untuk mengidentifikasi masalah atau ketimpangan. Contohnya, kritik terhadap diskriminasi gender atau ketidakadilan sosial. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian membantu menjaga keseimbangan sosial dengan mengidentifikasi potensi konflik dan mencari cara pencegahnya. Contohnya, mengatasi konflik antar kelompok dengan dialog. Sosiologi juga berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang pertama ada mengkaji struktur sosial. Sosiologi mempelajari pembagian peran, status, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Contohnya, kajian tentang kelas sosial dan mobilitas sosial. Lalu selanjutnya ada mempelajari interaksi sosial. Berfokus pada pola hubungan antara individu dan kelompok, baik kerjasama maupun konflik. Contohnya, dampak urbanisasi pada hubungan sosial masyarakat desa. Lalu yang ketiga ada mengkaji masalah sosial. Menganalisis penyebab dan dampak masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, dan pengangguran. Contohnya, studi tentang penyebab meningkatnya pengangguran di perkotaan. Selanjutnya yang terakhir ada menghubungkan manusia dengan lingkungan. Maksudnya, mengkaji dampak interaksi manusia terhadap lingkungan fisik dan sosial. Contohnya, penelitian tentang efek perubahan iklim terhadap masyarakat pesisir. Selanjutnya, seberapa pentingnya sih sosiologi dalam kehidupan? Sangat penting, karena yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman sosial, seperti membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawab sosial mereka. Yang kedua, ada menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Maksudnya, digunakan oleh pemerintah, organisasi, dan perusahaan untuk membuat kebijakan berbasis data. Contohnya, survei sosial untuk menentukan alokasi bantuan. Dan yang terakhir ada membangun kesadaran sosial. Maksudnya, mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu sosial seperti ketimpangan atau kerusakan lingkungan. Banyak sekali contoh penerapan sosiologi dalam kehidupan, dan di sini saya akan menjelaskan dalam 4 bidang. Yang pertama, ada bidang pendidikan, yaitu membantu memahami peran pendidikan dalam meningkatkan mobilitas sosial. Dan yang kedua ada bidang ekonomi, menganalisis dampak globalisasi pada kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, dalam bidang lingkungan, mengkaji dampak perilaku manusia terhadap kerusakan lingkungan, seperti deforestasi atau polusi. Dan yang terakhir dalam bidang politik, membantu memahami partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Setelah semua apa yang saya jelaskan tadi, apakah semua bisa dimengerti? Bagian manakah yang masih belum dimengerti? Mari berdiskusi bersama.
Dapat saya simpulkan, sosiologi sebagai ilmu memberikan pemahaman mendalam tentang pola hubungan dalam masyarakat dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Fungsinya tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dalam memecahkan masalah sosial, merencanakan pembangunan, dan mengembangkan kritik terhadap fenomena yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kurangnya, karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.